Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bismillah, alhamdulillah. Pada kesempatan ini kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita mendapatkan nikmat dengan keluangan waktu untuk menuntut ilmu. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang masalah kafa'ah atau kufu di dalam sebuah pernikahan. Baik, sebelumnya kita juga harus tahu apa itu makna, apa itu maksud dari kufu atau kafa'ah, atau bahasa lain itu biasanya memakai makna setingkat atau sederajat. Tergantung kadang suatu daerah memaknainya. Kufu atau kafa'ah dalam sebuah pernikahan itu kadang memakainya, kadang tidak. Kafa'ah atau kufu atau setingkat di dalam pernikahan antara laki-laki dengan perempuan itu ada lima sifat. Artinya di dalam memperhatikan setingkat atau tidak, sekufu atau tidak, itu dari 5 sifat atau 5 sudut pandang lah. 1 dari agama, 2 merdeka atau hamba sahaya, 3 perusahaan, 4 kekayaan, 5 kesejahteraan. Ini salah satu memaknai kafa'ah atau kufu setingkat dengan memandang 5 sifat ini. Akan tetapi kufu atau kafa'ah ini tidak menjadi syarat bagi pernikahan, tidak menjadi syarat. Artinya andaikan tidak berlaku, kafa'ah ini tidak membatalkan pernikahan. Tetapi jika tidak dengan keridhaan masing-masing, yang lain boleh memfasahkan pernikahan itu dengan alasan tidak kufu atau tidak setingkat. Jadi sekali lagi, kafa'ah atau kufu atau setingkat ini boleh dilakukan. Orang boleh ketika mau menikah, ketika mau menjodohkan, boleh melakukan kafa'ah. Artinya menyetarakan. Apakah ini setingkat, apakah ini sekufu, atau ini selevel apa tidak, itu boleh, silahkan. Tapi jika tidak juga nggak apa-apa. Apabila tidak juga tidak apa-apa. Apabila tidak melakukannya juga tidak mengganggu keabsahan pernikahan, karena tidak menjadi syarat bagi sahnya pernikahan. Sekali lagi, tetapi jika tidak dengan keridhaan masing-masing, artinya misalkan salah satu itu tidak ridho, tidak rela karena tidak selevel, karena tidak setingkat, maka yang lain dari salah satu pihak yang merasa tidak rela itu boleh memfasahkan pernikahan, boleh merusak pernikahan, boleh menggagalkan, minta digagalkan, dirusak pernikahan itu dengan alasan tidak sekufu, alasan tidak selevel. Ini jadi ini perlu dipahami banget ya, karena ini sebenarnya banyak terjadi di masyarakat. Perkara kecil tapi kalau dianggap kok tetap jalan, tidak rela, maka yang tidak rela itu boleh mengajukan gugatan fasakh ya.
Jadi misalkan ini tadi yang cewek oke lah, tidak memandang levelan, tidak memandang siapa calonnya, yang penting cocok, yang penting seneng, yang penting suka. Akan tetapi walinya itu misalkan gak rela, maka walinya berhak mengajukan gugatan fasakh. Nah itu. Atau sebaliknya, jika walinya menikahkan gadis solihah dengan lelaki yang tidak sekufu ya, maka ia berhak mengajukan gugatan fasakh juga. Sama kasusnya seperti di atas. Ini yang contoh yang ini yang menjodohkan misalkan orang tua dengan lelaki. Tetapi sebenarnya dilihat dari segi agama misalkan, ini tidak selevel. Anak perempuan gadisnya itu anak solehah banget, tapi sama walinya dijodohkan dengan lelaki yang tidak sekufu, artinya tidak soleh, sangat-sangat buruk perilakunya, agamanya. Ini kan nggak level. Misalkan tadi permasalahan awal misalkan ridho nggak masalah, akan tapi ini masalahnya adalah yang salah satunya adalah tidak ridho. Maka ketika tidak ridho, tidak rela, maka diperbolehkan atau boleh mengajukan gugatan fasakh. Fasakh itu merusak nikah. Ya akhirnya nanti endingnya akhirnya ya cerai. Artinya ya endingnya intinya mengajukan perceraian, pernikahan dirusak, digagalkan lah. Jadi gitu ya. Jadi sekali lagi kayak tadi, jadi sebenarnya permasalahan itu permasalahan kalau dikatakan kecil ya kecil kayak tadi. Sementing suka sama suka, cocok sama cocok ya silakan jalan. Tetapi bisa menjadi masalah besar jika nanti itu dipandang besar. Nah, kayak ini masalahnya. Kalau nggak sekufu, nggak rela, ya bisa jadikan alasan untuk mengajukan gugatan. Kemudian kafaah merupakan hak seseorang. Oleh sebab itu jika yang berhak itu rela, tanpa adanya kafaah, pernikahan dapat diteruskan. Nah ini seperti tadi. Jadi intinya kan itu satu, bukan syarat sahnya nikah, dan itu juga menjadi hak salah satu dari pengantin. Maka jika yang berhak itu rela tanpa ada kafaah, tanpa ada level-level, jadi nggak memandang bulu, ya silakan pernikahan dapat diteruskan. Ada beberapa pendapat tentang hal yang dapat diperhitungkan di dalam kafaah. Jadi ada beberapa pendapat, artinya pendapat ulama satu, ada yang berpendapat begini, begitu, ini salah satunya. Yang pertama tadi sudah saya sampaikan bahwa di atas, bahwa kafaah atau sudut pandang di dalam level, selevel atau tidak, itu tadi ada 5 sifat. Salah satunya agama tadi, kekayaan, kesejahteraan, perusahaan tadi. Ini ada lagi. Sebagian ulama kafaah diukur dari 5 sifat di atas tadi ya. Ada pendapat lain bahwa kafaah diukur dari ketaatan menjalankan agama. Seperti lelaki yang taat ibadah tidak sekufu dengan perempuan yang tidak taat agamanya. Jadi pendapat ini memandang kafaah itu diukur pada agama, pada level agama. Jadi taat tidaknya. Laki-laki yang akhlaknya buruk, maka ini konsekuensinya laki-laki yang akhlaknya buruk tidak sekufu dengan perempuan yang baik akhlaknya. Ya ini contohnya. Karena kalau akhlaknya yang baik ini tidak sekufu dengan akhlak yang tidak baik. Ini diantara dari pendapat tentang pandangan kafaah atau kufu. Menurut pendapat yang paling sahih ya, sahih itu bagus ya, yang paling bagus, kemudahan atau kekayaan bukan merupakan faktor yang dipertimbangkan dalam masalah kafaah ini.
Ini pendapat yang paling bagus, yaitu tidak mempertimbangkan masalah kafa'ambo itu kaya atau tidak. Karena harta benda itu sesuatu yang akhirnya musnah dan tidak pantas dijadikan sebagai sarana untuk berbangga diri oleh orang-orang yang memegang harga diri dan orang-orang bijak. Ini salah satunya kenapa tidak dipakai pertimbangan kekayaan, karena harta benda itu akhirnya akan musnah, tidak bisa dibanggakan di diri. Kalau agama, nah ini makanya yang dipakai agama, tidak sama dengan kekayaan. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 141, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu wala abadun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idhnih wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatadhakkarun. Artinya, dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh hamba saya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman sebelum mereka beriman. Sungguh hamba saya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga, dan ampunan dengan izinnya Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. Quran surah Al-Baqarah ayat 144. Ayat ini, ayat 141 Al-Baqarah ini menerangkan bahwa orang yang sekufu dinilai dari seseorang itu sama-sama beriman dari segi agamanya. Seperti tadi ada pendapat yang mengatakan seperti itu. Orang yang musyrik tidak sekufu dengan orang yang beriman, ya. Makanya nggak cocok menikah lawan beda agama. Itu tadi dalilnya. Adapun kufu dilihat dari segi ifah, artinya terpelihara dari segala yang haram dalam pergaulan. Jadi harga diri perlu dijaga dari perkara yang haram di dalam pergaulan. Dengan demikian tidak dianggap sekufu bagi orang yang dari keturunan baik-baik menikah dengan orang-orang keturunan pezina walau masih seagama. Ini sangat-sangat levelnya sangat ketat. Jadi meskipun sama-sama seagama, tapi kalau pergaulannya ini berbeda, artinya pergaulannya bebas, sering melakukan perbuatan bermaksiat, ini enggak selevel. Nah, ini dilihat dari segi ifah. Ifah itu kan terpelihara, terjaga dari perkara haram yang dosa. Ini juga salah satu dari kafaah yang dilihat dari segi ifahnya. Quran surah An-Nur ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikatan waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik, dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin. Ini juga merupakan dalil dari mana pernikahan itu juga memandang dari levelnya kafaah. Jadi kafaah di dalam pernikahan juga sebenarnya penting. Kenapa? Karena untuk menjaga harga diri, menjaga
nama baik keluarga, menjaga keturunan. Ya, makanya tadi ada salah satu pendapat yang sahih, yang paling bagus adalah kafa'ah dalam segi agama. Karena dalam agama itu nanti akan mempengaruhi daripada tadi harga diri, keluarga, keturunan. Kalau yang lain tadi mengatakan bahwa untuk kekayaan itu tidak dipertimbangkan karena akan rusak di dunianya, itu akan hilang dan tidak tahap. Akan tetapi ya boleh saja kalau memakainya, kalau tidak juga tidak apa-apa. Seperti tadi bahwa kafa'ah bukan menjadi syarat sahnya pernikahan, sehingga jika tidak memakai standar kafa'ah, pernikahan tetap sah. Akan tapi seyogyanya tetaplah kita memakai satu sudut atau satu sisi, satu level, yakni agama. Karena dengan agama fa insyaallah semuanya akan menjadi baik. Mungkin bagi seorang laki-laki mencari perempuan, carilah wanita perempuan yang solihah. Demikian juga yang wanita, carilah iman, carilah calon suami yang baik agamanya. Di antara salah satunya di dalam sebuah dalil hadis itu ketika seorang perempuan dilamar oleh seorang laki-laki yang baik agamanya, maka terimalah dan jangan ditolak. Artinya apa? Pertimbangan agama itu sangat-sangat diperhitungkan, karena bisa menjaga keturunan, bisa menjaga harga diri, bisa menjaga keluarga. Semoga kita semua selalu terjaga keluarga kita, keturunan kita, dan kelak menjadi keturunan yang baik, keturunan yang soleh-solehah, manfaat, bisa berguna bagi agama, bagi nusa dan bangsa. Demikian, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.